Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Buwono Putra dengan NPM 201810225217 dan partner saya Muhammad Zulfikar Lubis dengan NPM 201810225170 dan kami dari kelompok 1 jurusan Teknik Informatika kelas TF4A5, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nama dosennya Ibu Dian Hartanti, kampus dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, tahun 2020. Saya akan mempresentasikan tentang konversi bilangan dan sedikit materi tentang memori. Di sini saya hanya akan mengkonversi 3 bilangan, yaitu desimal ke biner, desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal. Sebelum melakukan konversi bilangan, sedikit tentang materi konversi bilangan sebelum melakukan konversi. Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk dari satu bilangan ke bentuk bilangan lain yang memiliki nilai yang sama. Bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Bilangan oktal adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 sampai 7. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 9 dan dilanjutkan dengan huruf A sampai dengan F. Lalu konversi bilangan desimal ke biner. Cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya di bawah 2. Contohnya, 192 desimal diubah ke biner. 192 dibagi 2 sama dengan 96 sisa 0. 96 dibagi 2 sama dengan 48 sisa 0. 48 dibagi 2 sama dengan 24 sisa 0. 24 dibagi 2 sama dengan 12 sisa 0. 12 bagi 2 sama dengan 6 sisa 0. 6 bagi 2 sama dengan 3 sisa 0. 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Karena hasil baginya sudah di bawah 2, maka pembagian berhenti dari sini ke akhirnya. Maka hasilnya adalah lalu konversi bilangan desimal ke oktal. Cara konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 8 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasilnya di bawah 8. Hasil konversi adalah sisa bagi yang paling akhir hingga paling awal. Contohnya, 3520 desimal dikonversi ke oktal. 3520 bagi 8 sama dengan 440 sisa 0. 440 dibagi 8 sama dengan 55 sisa 0. 55 dibagi 8 sama dengan 6 sisa 7. Maka hasilnya sudah di bawah 8, maka pembagian berhenti sampai di sini dan hasil konversinya adalah 6700 oktal. Lalu selanjutnya konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Cara konversi bilangan desimal ke heksadesimal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya di bawah 16. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi yang paling akhir hingga paling awal. Contohnya adalah
3520 desimal diubah ke heksadesimal. 3520 dibagi 16 sama dengan 220 sisa 0. 220 dibagi 16 sama dengan 13 sisa 22. Karena 13 sudah di bawah 16, maka pembagian berhenti sampai sini. Dan apabila sisa bagi di atas 9, maka angkanya diubah. Untuk nilai 10 menjadi A, 11 menjadi B, 12 menjadi C, 13 menjadi D, 14 menjadi E, 15 menjadi F. Maka hasil konversinya adalah DC 0. Nama saya Muhammad Zulfikar dari kelompok 1 dengan nomor MPM 2018 10 225 170. Saya ingin membahas tentang memori. Yang pertama, RAM, Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. 2. ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS, Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. 3. SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, berbeda dengan DRAM yang perlu disegerakan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis random yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegerakan oleh CPU secara berkala agar dapat atau data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM, Static Random Access Memory. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM memori komputer dinamis yang termaksud memori komputer kategori solid state yang telah disinkronasikan oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Cache Memory. Cache Memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache Memory menjembatani aliran data di antara prosesor dan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Semoga bermanfaat. Stay safe and wash your hand and stay clean. Sekian, terima kasih.